Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Isna Nur Rahmadi dengan NIM P 100-200-329, Mas Rayhan Putra Maulana dengan NIM P 100-200-332, dan saya sendiri, Fikri Mufil Ramadan dengan NIM P 100-200-375, akan mempresentasikan hasil mini riset berupa PPT dengan judul Pengelolaan Karyawan Bengkel Toyota di Masa Pandemi COVID-19. Next. Mengenai kondisi bengkel Toyota di saat pandemi COVID-19, telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia sehingga menyebabkan banyak sekali dampak pada banyak sektor pendidikan, pekerjaan, wisata, kegiatan ibadah, dan yang paling terdampak adalah masalah perekonomian. Kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi hingga distribusi menjadi terkendala, semua hingga menyebabkan perolehan laba yang sudah direncanakan menjadi gagal. Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi pihak manajemen di puncak. Menurunnya perolehan laba disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat yang menurun, sehingga konsumtif masyarakat juga ikut menurun. Ketika konsumtif masyarakat menurun, maka secara otomatis perusahaan tidak akan mendapatkan laba sebab laba diperoleh dari konsumen. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dari rumah. Ada yang diliburkan hingga harus mengambil keputusan yang berat, yaitu melakukan PHK terhadap karyawannya. Tetapi seiring berkurangnya angka positif COVID-19 di Indonesia, beberapa perusahaan mulai melakukan pembukaan lowongan pekerjaan dan mengizinkan para karyawannya untuk masuk bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Next. Struktur organisasi. Oke, struktur organisasi ada beberapa. Pertama, Kaizen Advisor, ada Kaizen, sampingnya ada Kaizen Owner, di bawahnya ada Kaizen Leader, di bawahnya lagi ada Kaizen Koordinator. Di bawah Kaizen Koordinator ada 4 SGA. SGA, bawahnya MRA atau Appointment, SGA Reception, SGA Production, dan SGA Delivery. Jadi, yang dimaksud Kaizen ini adalah suatu usaha ya untuk menjadikan hal yang lebih baik. Yang dimaksud di sini adalah pemimpinnya ini menjadikan bawahannya ini menjadi lebih baik dengan memberikan nasihat dan juga arahan-arahan. Serta yang dimaksud SGA ini adalah para orang atau karyawan yang dengan sukarela bekerja ya, kurang antara 3 sampai 12 orang. Jadi secara singkatnya atau secara mudahnya yang dimaksud SGA ini adalah para karyawan seperti itu. Next. Ya, ini terdapat gambar hasil wawancara kami. Ada beberapa anggota seperti di SGA Appointment itu ada leadernya Maya, di Reception ada leadernya Miftahul Huda, SGA Production ada leadernya Rizal, serta SGA Delivery leadernya Anggoro. Jadi SGA ini mempunyai tugas sendiri-sendiri ya, seperti appointment yaitu pengarahan database, melakukan database dicatat serta sebagainya. Terus SGA Reception melakukan resepsi atau pendataan bagi konsumen. SGA Production melakukan produksi serta delivery melakukan pelayanan. Di atasnya ada SGA Koordinator yang bertugas untuk mengkoordinasi bawahannya. Di atasnya lagi ada leader, yaitu memimpin, serta memberikan nasihat bagi bawahannya. Yang paling atas ada owner, dan sampingnya ada advisor. Next. Model dan situasi kerja. Seiring dengan berkurangnya angka positif COVID-19, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yaitu bengkel Toyota mulai memperkerjakan karyawannya 50% dari kapasitas penuh. Jumlah ini termasuk peningkatan dari yang sebelumnya hanya beberapa persen saja. Mengingat bahwa angka penurunan positif COVID-19 sudah menurun, walaupun demikian, penerapan protokol juga penting untuk mencegah naiknya kasus. Berikut model kerja dan situasi kerja bengkel Toyota. 1. Model karyawan di bengkel Toyota bekerja dengan offline
dengan maksimal 50% dan dibagi menjadi 2 shift sebab tidak memungkinkan untuk sebuah bengkel bekerja secara online dan jika langkah ini yang dilakukan maka akan tidak efektif. Kedua, pihak bengkel Toyota tidak melakukan PHK di masa pandemi dikarenakan sulit mencari SDM yang sesuai kriteria. 3. Situasi kerja berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi kemungkinan terpaparnya COVID-19. Next. 4. Situasi kerja berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi kemungkinan terpaparnya COVID-19. Dilakukan pembatasan karyawan yaitu dengan maksimal karyawan yang masuk 50% dan dibagi 2 shift. Meskipun keadaan para karyawan sangat dibatasi ketika melakukan pekerjaan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19, para karyawan tetap memiliki semangat dan berintegritas dalam bekerja. Mereka memandang bahwa hal ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Pemberdayaan SDM. Ada beberapa hal yang dilakukan bengkel Toyota dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu penilaian. Hal pertama yang dilakukan pihak bengkel terhadap SDM yang ada adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan maksimal target per divisi. Jadi, divisi-divisi yang ada di bengkel Toyota akan dinilai berdasarkan target yang dicapai. Jika belum terpenuhi, berarti perlu peningkatan kembali dalam kinerjanya. Bentuk penilaian ini sebelum pandemi dan semasa pandemi masih tetap sama. Pelatihan kerja. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karyawan bengkel Toyota di masa pandemi. Pihak bengkel memberikan pelatihan kerja yang dilakukan secara online lewat Zoom meeting yang dilakukan sebulan sekali. Dengan memberikan pelatihan ini, pihak bengkel mengharapkan ada peningkatan kualitas kerja karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kompensasi. Langkah ketiga, pihak bengkel memberikan kompensasi kepada karyawannya atas kinerja yang dilakukan kepada bengkel. Maka pihak bengkel memberikan balasan atas hal tersebut berupa upah yang sepadan. Tetapi, mengingat masa pandemi belum berakhir, pihak bengkel melakukan pemotongan gaji sebesar 25%. Keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah keempat yaitu pihak bengkel menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab bengkel terhadap karyawannya. Ada beberapa hal yang dilakukan yaitu, pertama, pihak bengkel Toyota selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi terpaparnya COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi kerumunan. Kedua, pihak bengkel melakukan pengecekan suhu terhadap karyawan yang masuk. Ketiga, pihak bengkel melakukan penyemprotan disinfektan setiap sore hari. Kesimpulan, dari perusahaan yang kita survei yaitu bengkel Toyota, kita menjadi tahu bahwa meskipun pandemi bengkel Toyota tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Para karyawan bengkel Toyota tetap melakukan pekerjaan mereka secara langsung di lokasi usaha tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan mencuci tangan, mengurangi kerumunan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menyemprotkan disinfektan setiap sore agar bengkel Toyota terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Tapi meskipun para karyawan bekerja dengan offline, pihak bengkel Toyota melakukan pemotongan gaji sebesar 25% akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, para karyawan tetap semangat dan berintegritas dalam melakukan pekerjaan mereka. Pemberdayaan SDM yang dilakukan yaitu dengan melakukan penilaian kinerja, pelatihan kerja, memberikan kompensasi, serta menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Next. Di wawancara ini ada beberapa bukti wawancara yang kami lakukan dengan pihak bengkel Toyota melalui salah satu pekerja di sana. Next. Terima kasih. Mungkin ini penjelasan dari kelompok 7 mengenai mini riset. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.